Oke, saat ini saya bersama dengan Christopher Tanuwijaya, yang saat ini menjabat sebagai penanggung jawab dari Timnas Putri Indonesia. Top, gimana kabarnya, Top? Baik. Nah, apa kesibukan belakangan ini di masa-masa pandemi ini? Kesibukan sekarang ini ya ini sih lebih banyak eh, apa ya di selama ini kalau selama di rumah aja sih ya mungkin ada beberapa eh, buat konsep sih lebih ke arah bikin konsep untuk company, juga mikirin kira-kira digital konsep yang kita bisa lakuin untuk perusahaan-perusahaan kita karena ya memang banyak hal yang berubah ya dengan kondisi sekarang ini. Jadi kita juga juga harus lebih kreatif, lebih mikir, lebih kira-kira apa yang cocok di masa sekarang ini gitu loh. Lebih gitu sih sekarang-sekarang ini. Kalau dalam hubungannya dengan basket, Terus terangnya hubungan dengan basket sih sekarang ini nggak bisa dibilang hampir nggak ada apa-apa, karena kita juga lagi bingung ya, untuk event juga, semua juga lagi sulit, dan, untuk timnas putri, sempat ada pembicaraan juga dengan Perbasi kalau kita, saat ini kita udah komunikasi dengan beberapa, teman-teman di luar negeri, mau ngadain, tryout atau turnamen dan lain-lain, itu semua akhirnya ketunda semua gitu. Jadi kita belum bisa gerak banyak, jadi ya masih wait and see sih kalau untuk itu gitu. Top, sekedar untuk memulai pembicaraan kita ya mengenai Timnas Putri ini, mungkin Mhm, kita bisa berikan satu latar belakang kenapa pada mhm, pada akhirnya ya ITOP menyetujui untuk mengurus ya atau mmm, memegang tanggung jawab mengendali untuk Timnas Putri heeh, Indonesia ini. Apa latar belakang dari itu? Dan kira-kira mungkin ada visi misi ke depannya bagi Timnas Putri kita ini bagaimana? oke, mmm, jadi memang sebetulnya saya udah nolak jabatan manajer timnas tuh udah beberapa kali, sampai yang terakhir ini yang sekarang ini, itu akhirnya saya putuskan untuk oke, saya setuju untuk, jalanin karena, mmm, pertama, saya sendiri suka challenge. Saya lihat di, basket putri ini satu, apa ya, beda dengan basket putra. Basket putra itu banyak yang minat, banyak yang mau, bantu juga untuk program-programnya. Tapi kalau untuk basket putri ini, untuk penonton aja sedikit. Lalu untuk, dan nggak banyak orang yang mau invest di basket putri ini gitu. Saya juga punya beberapa temen yang, hobi banget di basket, yang, berani spending juga di basket, tapi waktu saya ngobrol tentang basket putri, mereka lebih milih, "Ah, nggak deh, cowok aja," gitu. Jadi ini menarik sih karena, saya lihat, olahraga ini juga peminatnya bukan cuma cowok, tapi juga ada, banyak juga di putri dan sayangnya mereka ini seperti dengan kondisi yang tadi saya ceritain ini, mereka nih nggak punya orang yang benar-benar mau serius untuk, support mereka, untuk nanganin mereka. Untuk event pun sangat minim. Jadi itu yang, mmm, saya rasa, challenge untuk saya untuk gimana kita bisa, coba, kembangin, kompetisi, mungkin bukan kompetisi, buat saya lebih ke ningkatin ke skill mereka, ningkatin pengetahuan mereka tentang basket di luar negeri. Buat saya itu challenge-nya dan, satu hal lagi, pada saat saya lihat FIBA ranking kita untuk basket putri, ketinggalannya jauh, dengan negara-negara tetangga aja ketinggalannya jauh. Seperti negara kayak Thailand, kayak Malaysia itu di atas kita. Sedangkan
seharusnya dengan kondisi sekarang, dengan talent yang kita punya di Indonesia, harusnya kita nggak ketinggalan sejauh itu gitu. Ini ngebuktiin bahwa FIBA ranking itu kan gimana satu tim itu sering berkompetisi. Ini berarti banyak kompetisi-kompetisi yang kita juga selama ini mungkin kita nggak ikut gitu loh. Jadi itu yang disayangkan, akhirnya FIBA ranking kita ketinggalan. Jadi saya harapkan kalau kita bisa lebih serius, bisa lebih ikut banyak kompetisi, kita juga bisa ningkatin juga ranking Indonesia gitu loh. Dan selain itu, di luar dari challenge-nya, saya ngerasa kerja sama tim putri itu lebih lebih ini ya, lebih kondusif. Bukannya berarti sama cowok nggak kondusif ya, cuman putri itu lebih, saya ngelihatnya mereka itu, ya mungkin karena kondisi-kondisi yang tadi kita omongin, saya ngelihat gimana mereka tuh lebih appreciate dengan apa yang usaha-usaha yang kita lakuin. Ya putra bukannya nggak appreciate, tapi pemain-pemain bintang kita di putra, mereka tahu memang mereka layak untuk dapetin itu gitu. Sedangkan putri, kita bisa ngelihat gimana mereka untuk hal-hal kecil aja mereka tuh bisa apresiatifnya tuh sangat luar biasa gitu. Dan mereka bukan orang-orang yang dengan mereka punya mental seperti itu. Yang saya lihat mereka pun juga punya jiwa kerja yang etos kerja yang bagus gitu. Itu salah satu yang saya juga jadi pertimbangan saya untuk mau terima ini gitu. Oke, tadi Itop sempat menyentuh dikit tadi, ini sebenarnya untuk pertanyaan saya Mhm. selanjutnya tadi ya, mengenai Oh, oke oke. bagaimana posisi ranking dari FIBA tadi, tapi Itop tadi udah sempat Mhm. menyinggung sedikit. Iya, Tapi kalau boleh saya tanyakan lebih dalam lagi mengenai apa khusus untuk topik ini ya, bagaimana Itop mhm. melihat level Indonesia, level pemain kita dalam kompetisi Oke, regional di Southeast Asia, di mana sih kita di ini Southeast berada? Asia ya. Ya. Saya kalau kalau ini pandangan pribadi ya. Kalau pandangan pribadi saya yakin kita nomor satu untuk putri. Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena, mmm, kita kemarin contoh aja di SEA Games, kita memang perunggu, tapi kita kalah dari 2 tim yang pakai pemain asing, yang pakai pemain naturalisasi, dua-duanya pakai pemain naturalisasi. Yang mana basket putri selama ini didominasi oleh Malaysia. Malaysia yang sekarang, kemarin di SEA Games ini, malah mereka peringkat 4 di bawah kita. Jadi kita udah lihat gimana, mmm, pergeseran dari, kekuatan tim-tim di Asia Tenggara, tanpa adanya pemain naturalisasi, seharusnya kita bisa menang. Dengan ada pemain naturalisasi pun, kita kemarin tuh kalah hanya single digit dari masing-masing tim yang punya pemain naturalisasi. Dan, malah dengan Malaysia kita menang double digit. Jadi, di situ buat saya masih optimis sekali bahwa kita secara skill, pemain-pemain Indonesia itu harusnya, di atas dari negara-negara tetangga. Dan kalau sampai pemain naturalisasi kita berhasil tembus, saya yakin itu seharusnya udah otomatis dapat medali emas, gitu. Asal peraturan nggak dirubah lagi ya, masih tetap sama gitu loh. Iya, Maksudnya peraturan untuk, SEA Games ya, karena iya. kan kendalanya setiap tuan rumah kan punya kemampuan untuk merubah peraturan, itu yang jadi masalah kan, gitu. Oke, secara skill level jadi kita cukup percaya diri ya dengan kemampuan para pemain Oh lokal iya kita iya, ya. Eee, iya, sebagai lanjutannya ini kan kalau kita udah tahu bahwa pemain kita memiliki skill yang mumpuni istilahnya untuk berkompetisi di regional Asia Tenggara ini. Terus mhm. bagaimana cerita dari seorang Itop ini akhirnya menjatuhkan pilihan kepada seorang pelatih bernama Lori Cisik untuk memoles para pemain kita ini untuk mempersiapkan diri menghadapi SEA Games kemarin? Oke. Memang saya sempet, cari pelatih, beberapa beberapa kandidat pelatih, bukan hanya coach Lori, tapi
Sempet dari ini sih, input dari istri saya karena dia juga, mantan pemain nasional. Inputnya dia selama ini memang belum, apa ya, bisa dibilang Indonesia nih jarang sekali punya pelatih kepala putri. Pelatih kepala yang juga seorang wanita gitu loh. Jadi itu yang jadi, ya mungkin kita ya bukan berarti itu, pasti bagus ya, cuma kita mau tahu aja siapa tahu ini bisa jadi sesuatu yang, progresnya bagus karena dia juga mengerti di luar dari hal teknis juga untuk nanganin, eee, tim putri ini dan, sempet ada satu pelatih, laki-laki dan 2 kandidat, wanita. Nah, akhirnya memang kita pilih Coach Lori, karena kita lihat gimana dia, dari background-nya dia pernah di nasional jadi asisten pelatih nasional di Australia juga, dan sebagai pemain juga, dia juga cukup high profile di masanya dia. Jadi pengalaman-pengalaman itu sih yang kita jadiin ini ya, pilihan untuk ke dia gitu loh. Terus terang dengan 2 kandidat yang lainnya pun kita juga, masih ngeraba, jadi dengan tiga-tiganya kita juga belum punya sebelumnya nggak kenal sama mereka, jadi ya murni ini aja sih hasil hasil interview dan lain-lain akhirnya kita putuskan ke dia. Hmm. Kalau boleh tahu, bagaimana evaluasi terhadap performa dari Coach Lori ini terhadap, para, timnas Oh putri kita dan secara apakah ada kelanjutan nanti ke depannya? mmm, kalau secara tim saya lihat dia, pelatih yang sangat keibuan, jadi, hal-hal di luar dari teknis pun dia juga, bisa handle itu dan satu yang saya, cukup, eee, appreciate itu dia punya satu cara khusus gimana dia tuh bukan hanya mau pemain itu jadi robot kasarnya. Pemain itu dia nggak mau pemain tuh hanya, ngikutin maunya dia apa, tanpa mengerti tujuannya itu apa. Jadi hampir setiap malam dari sejak kita tryout-tryout pun kayak ke Korea dan lain-lain, hampir setiap malam tuh kita punya sesi seperti kelas dengan dia. Dan di situ, mungkin pertama kali saya lihat, kok jadi kayak anak sekolah lagi ya, Mhm. jadi kayak anak SMA lagi gitu loh. Kok sampai sampai dibuat begini ya, tapi ya saya ikutin aja. Di situ saya ngelihat gimana dia justru bisa ngebuka pemain Indonesia ini pemain yang, kebanyakan saya lihat pemain di Indonesia itu, bukan pemain yang bisa ekspresiin maunya dia apa. Dia dia punya pandangan sesuatu terhadap game, tapi kadang itu, terkunci dengan dia terbiasa untuk ngikutin maunya pelatih begini, ya dia harus jalanin itu gitu. Tapi dengan Coach Lori, mereka dibuat untuk berani ngomong. Jadi game situasi tadi ada kendala di mana aja dan apa yang harusnya bisa dilakuin. Contoh seperti itu dan itu setiap malam itu dibahas terus dalam dalam lingkup seperti kelas dengan Coach Lori ini dan di situ pelan-pelan saya lihat ya pemain kita jadi mulai lebih bisa mikir dan bukan cuma mikir tapi dia lebih berani untuk ngungkapin, pada saat game situasi dia berani untuk ngungkapin, "Coach, mungkin tadi harusnya bagusnya begini." Jadi itu yang saya lihat, yang saya appreciate ya, perbedaan ya yang, pelan-pelan terbentuk dengan adanya Coach Lori. Untuk kedepannya sendiri, ya ini kendala dengan Coach Lori memang keluarga dan umur. Umur dia udah nggak muda dan dia juga punya keluarga di Australia. Cukup, berat juga pada saat pertama dia datang karena, dia sempet kepikiran ninggalin keluarga segitu lama, gitu. Itu yang jadi pertimbangan sih selanjutnya mungkin, eee, apakah kita akan cari yang lebih muda atau tetap dengan Coach Lori, ya karena Coach Lori pun juga belum tentu dia bisa kembali lagi dengan kondisi keluarganya gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti gimana.
Oke. Mmm, kembali ke, timnas, putri ini, secara, keseluruhan ya, Top. Kita kan dari tahun ke tahun, tadi Itop tadi sempat menyinggung bahwa timnas putri ini, mmm, kurang istilahnya, jam terbang ya, karena itu Betul, ranking FIBA kita ini turun bukan karena masalah skill, tapi karena kurang masalah apa, iya latih tanding iya, lain gitu. Selain hal itu, apa strategi atau ada rencana-rencana apa dari seorang Itop ini untuk apa, mengembangkan timnas putri, apa mmm, mengembangkan potensial yang dimiliki oleh timnas putri kita secara maksimal? oke. Saya mulai kepikiran ini waktu SEA Games yang kita dapat medali perak, SEA Games 2015 ya? yang putri dapat di 2015. Kita kalah cuma dari satu tim, Malaysia, Hmm, dan itu game pertama. Jadi pada saat itu saya lihat, kalau nggak salah halftime kita leading 15 poin mungkin, tapi endingnya kita kalah sekitar 20-an poin kalau nggak salah ya, sekitar kira-kira seperti itu. Di situ saya lihat, ini bukan masalah skill, tapi ini masalah mental kita belum siap menang. hmm, Setelah dari game itu, game berikutnya lebih baik, dan lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, sampai game terakhir, kita udah jadi tim yang beda di situ. Saya ketemu sama head coach-nya Malaysia sebelum penyerahan medali, dia malah sempat, karena kita juga kenal, dari, waktu saya di CLS, jadi, dia sempat ngomong ke saya, "Wah, untung kita ketemu Indonesia tuh game pertama. Kalau kita ketemu kalian sekarang, belum tentu kita bisa menang." Jadi dia sendiri bisa ngelihat perbedaan seperti itu gitu. hmm, Di situ saya mikir, ya jam terbang itu yang bikin kita, bisa dibilang apa ya, grogi panggung gitu loh. Belum belum siap di game pertama, belum siap untuk, kita bisa nih, kita bisa menang nih." Dan itu juga yang kejadian sebetulnya dengan kita kemarin di SEA Games yang kemarin yang waktu saya pegang, dengan Filipina. Oh sorry, Filipina mungkin mereka secara tim lebih lebih siap. Dengan Thailand ya? Thailand Hmm, dengan Thailand, kita bisa shutdown pemain asingnya mereka, hmm, yang digadang-gadangkan dia mantan WNBA, itu pada saat lawan kita dia nggak spektakuler, dan skema kita untuk shutdown dia itu lumayan bekerja. Masalahnya, ya balik lagi, kita sendiri yang kaget dengan kondisi itu, hmm, bahwa kita bisa contain mereka gitu loh. Akhirnya ya permainan kita, nggak ngangkat di ending dari game itu, kita nggak bisa ngangkat gitu loh. Nah ini yang, saya lihat sebetulnya masalah dari, eee, kebiasaan kita bertemu dengan lawan asing. Itu yang harus dibiasakan, mulai dari saat ini. Jadi rencananya sebetulnya kalau nggak ada pandemik ini, kita udah bicara dengan beberapa tim di Asia Tenggara dan di Taiwan, itu rencananya itu kita ada turnamen dengan mereka. Bahkan, kita pun juga, eee, kalau misalnya Korea udah mulai lagi, untuk WKBL-nya, kita juga, mau ikut di turnamen, summer-nya mereka, seperti yang tahun lalu. hmm. Jadi itu yang kita mau coba, lakuin sebetulnya. Jadi ada beberapa konsep dengan Taiwan, dengan Korea, dan dengan, Asia Tenggara juga gitu loh. Hmm, oke. Oh, Gitu Shirley mau sih. bergabung silakan. Enggak, ini tadi anak saya, sorry. Nggak apa-apa. Oke, tadi di awal-awal tadi, perbincangan, ini kita kembali ke bukan masalah timnas, tapi ke olahraga basket putri ya. Itop tadi Mhm, mengatakan bahwa tidak banyak orang yang mau investasi
ke dalam bola basket Hmm. putri di Indonesia ini. Hmm. Nah, kalau kita Bukan berbicara cuma di Indonesia sih ya. mungkin di seluruh dunia Menurut ya. saya di dunia ya. Di dunia. Uh, Uh, kalau kita berbicara investasi itu kan selalu kita harus ada follow up-nya ya, mesti ada return dari investasi itu sendiri. Dari kacamata ITOP sendiri, kalau tadi mengatakan investasi di bola basket putri ini return apa yang diharapkan oleh ITOP? Gini, kalau saya sendiri di basket, saya udah 12 tahun ini di basket. Di Indonesia mungkin belum ada atau gimana ya, sulit masih untuk kita bisa dapat return dalam hal financial. Mungkin di masa-masa bagus itu kita bisa ya cover lah cost sekitar 80% atau mungkin bahkan bisa cost ke cover 95%, 100% bisa. Tapi untuk misalnya seterusnya menghasilkan dan untung itu sangat sulit di Indonesia ini gitu loh. Karena ini belum bisa jadi satu industri untuk tim putra pun ini belum bisa jadi satu industri yang benar-benar menghasilkan, apalagi untuk putri gitu. Di putra kita masih dengan konsep yang sekarang ada, kita lebih fokus ke eventnya dulu, baru timnya itu belum. Event mungkin udah bisa menghasilkan, tapi dari tim itu masih saat ini masih belum. Nah, putri lebih ketinggalannya lebih jauh lagi. Jadi buat saya investasi ini lebih ke individu-individu dari si pemainnya ini sendiri. Gimana mereka nantinya bisa punya bekal di luar dari basket. Kenapa saya selalu tekanin juga tentang pendidikan dan kuliah ke pemain-pemain saya itu karena kita mau mereka punya pegangan setelah basket gitu. Investasi untuk sayanya sendiri, saya lebih ngerasa bangga kalau pemain-pemain ini selesai dari basket mereka bisa punya pegangan dan bisa jadi siap lah untuk masuk ke masyarakat dengan apa yang mereka punya gitu. Apalagi nanti kalau ke depannya ya, di antara mereka tetap terjun di dunia bola basket putri dan semakin mengembangkan bola basket putri di Indonesia juga ini Top ya. Ya, semoga bisa aja begitu. Oke. Hmm. Top, ini sekarang pertanyaan lebih personal nih. Itop kan menikah dengan Shirley Humardani dan menurut catatan saya ini kan Shirley udah menjadi pemain timnas dari tahun 1995. Jadi pengalaman menjadi pemain timnas kan udah cukup lama ini. Dalam peran Itop sebagai penanggung jawab dari timnas putri ini, Shirley sering memberikan masukan bagaimana untuk apa? Oh iya, iya pastinya karena sebetulnya bisa dibilang juga dia yang lebih kalau untuk langsung untuk turun ke komunikasi ke pemain dan lain-lain, dia lebih banyak daripada saya. Meskipun secara jabatan memang saya yang ini yang tertera, tapi secara personal dia yang bisa lebih berhubungan langsung dengan pemain dan pelatih juga kemarin karena ada Marlina dan ada Coach Lori. Jadi mereka sangat respect dengan figur dia dan dia pun juga selalu lah mau di tim nasional atau dulu kita di CLS dan di Surabaya Fever juga selalu dia jadi figur kakak buat ini ya karena memang personality dia yang mungkin bahasanya ngemong ke pemain ini gitu loh, ke pemain-pemain ini. Jadi kayak setiap kali kita traveling ke luar negeri, dia juga mastiin setiap hari kalau semua keperluan pemain-pemain timnas ini juga terpenuhi dan dia yang terus ngecek ke pemain satu persatu jadi lebih itulah hands on gitu. Ya.
Dari pengalaman Shirley sebagai pemain timnas masa lalu ya, dari periode sebelumnya gitu, apakah Shirley juga memberikan seperti kayak rambu-rambu gitu, mungkin kekurangan atau kesalahan masa lalu supaya jangan diulangi lagi untuk pengelolaan timnas putri ini di masa depan ini? Setiap ini sih ya, setiap mungkin lebih ke kalau yang saya lihat itu lebih ke kebutuhan di masa saat ini, dan kebutuhan juga untuk sebagai ya handling pemain wanita dengan pemain putra juga beda gitu loh. Jadi, mungkin input-inputnya tuh lebih seperti itu. Jadi, contoh misalnya kebutuhan masa sekarang, eee, contoh kayak mereka juga, eee, apa ya, misalnya hal-hal seperti, bukan cuma makannya, misalnya setelah setelah latihan mereka harus ada snack, terus mereka harus ada istirahatnya gimana, dan mungkin untuk, ya kebutuhan-kebutuhan wanita yang lainnya juga apa-apa aja yang harus disiapin. Jadi hal-hal seperti itu sih yang lebih lebih, ini ya, input-input yang dikasih gitu. Hmm. Lebih dari Mhm. cara bagaimana ya untuk tetap mempertahankan masalah kondisi dan juga mental dari para pemain itu, Top ya? Iya iya, dan juga ya memang karakternya ini, ya lebih pendekatannya lebih yang seperti tadi saya bilang dengan sebagai dia, nunjukin diri sebagai kakak ya, lebih kekeluargaan jadinya, Hmm. gitu. Dengan adanya Coach Lori lagi, jadi memang ya suasananya juga memang Hmm. benar-benar seperti keluarga lah gitu, karena Coach Lori bisa nunjukin diri sebagai ya, sebagai ibunya mereka, dan juga ada Shirley juga yang bisa sebagai kakak, jadi mereka, kita encourage mereka untuk berani nyampein apa sih unek-uneknya, apa yang kurang, apa yang kira-kira mereka, masih butuhkan gitu. Karena kedua figur itu kan udah been there done that ya, udah melihat Iya semuanya iya dari iya iya. turnamen timnas ini. Iya iya. Oke, Top. Top, ini pertanyaan terakhir, Top. Tapi jangan terlalu dianggap Mhm. serius nih. Eh, Mhm mhm. apakah ada perjanjian dengan Shirley bahwa Itop nanti suatu masa ini harus menghandle dengan timnas putri? Enggak ada nggak ada. Memang ini sih, apa, sebetulnya, apa ya, malah, waktu saya waktu itu kan Pak Dani yang nemuin saya, nawarin untuk ini, untuk pegang timnas. Waktu itu nggak dibilang timnas apa sih, malah dia juga sempat sharing tentang timnas muda, putra. Nah, lalu waktu pulang ke rumah ini, ya saya, sharing ke istri saya, ini ditawarin, pegang jadi manajer timnas lagi gitu. Nah, malah saya yang bilang ke dia, "Tapi kok kayaknya lebih lebih enakan pegang timnas putri aja ya, daripada putra." Saya ngomong gitu. Jadi nggak ada sih, nggak ada ini. Malah awalnya dulu kan saya mau terjun ke basket tuh dia yang larang. Waduh. Pertama kalinya zaman dulu tahun 2007 waktu saya mau masuk ke pro, gitu. Oke. Top, ini kan pertanyaan tadi itu tidak terlepas dari kenyataan ya bahwa Itop dan juga Shirley ini satu pasangan ini mampu mengembangkan Surabaya Fever menjadi salah satu tim putri Indonesia yang sangat dominan sekali di tahun-tahun terakhir ini. Dan Mhm. mungkin dari pribadi saya juga kita mengucapkan terima kasih juga ya karena dengan involvement Itop dan juga Shirley ini memberikan jalan istilahnya dan juga memberikan banyak kesempatan kepada para pemain basket putri kita untuk semakin berkembang. Thank you, Top, Mhm. waktunya untuk bincang-bincang malam hari ini. Thank you waktunya. Sama-sama. Stay safe dan Thank kita you juga berharap sama. mungkin timnas putri ini semakin berkembang dan semakin berprestasi ke depannya. Thank you, Top. Amin amin. Ya, makasih.